Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri pada kita, terutamanya adalah nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bersua kembali pada petang hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah tempat yang penuh barokah. Karena tak ada tempat yang paling selamat melainkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini adalah satu nikmat yang amat besar yang perlu kita syukuri. Terus yang patut kita rasa beruntung ketika Allah memilih kita semua untuk duduk di majlis ilmu ini. Majlis ilmu ini adalah bagian daripada taman-taman surga. Nampak memang boring, kan? Nampak memang tak sebahagia yang duduk di taman-taman luar sana, kan? Tapi percaya dan yakin, taman-taman surga ini adalah salah satunya adalah di majelis ilmu. Kita mungkin belum lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Madinah. Di Madinah itu juga ada Riyadun min Riyadil Jinnah. Kan? Ada bagian daripada taman-taman surga, yaitu di antara makamnya Rasulullah dan juga mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat yang sempit, tapi seluruh dunia sedapat mungkin untuk memasuki tempat itu. Dan itu adalah bagian daripada taman-taman surga juga. Namun ya tadilah, amat disayangkan kita hanya dapat tahu hanya itu saja taman surga. Kita kadang lupa bahwa Allah itu maha besar rahmatnya. Andai katalah memang bagian daripada taman-taman surga itu hanya di raudhah itu sahaja, maka banyak orang yang tak berkesempatan. Karena banyak kalangan yang tidak mampu untuk pergi ke sana. Dan sekarang pun kalau menggunakan visa turis, dia harus buat booking. Kalau tasrih daripada rumah sasa untuk bukan sesuatu hal yang mudah.
Tapi alhamdulillah ya, Allah mencipta bukan hanya taman taman surga itu bukan hanya di Madinah sahaja. Akan tetapi di mana tuh di situ ada zikrullah, di mana di situ ada majelis ilmu, eh, maka disitulah juga tempat taman-taman surga. So, alhamdulillah kita dapat beri peluang daripada kesibukan kita satu minggu tu kan, kita mengambil waktu rehat kita tu untuk keperluan akhirat. Ini adalah satu perjuangan yang sangat besar, dan itu bukan satu hal yang mudah. Karena iyalah maklum satu minggu kan bekerja fokus pada itu, ada waktu rehat cuma hanya satu hari ini saja. Banyak orang berpikir untuk mengambil peluang itu sebagai hiburan, itulah untuk happy kan, tanpa melihat norma-norma agama. Alhamdulillah Allah pilih kita, Allah panggil kita, Allah beri buka kesempatan itu untuk kita duduk. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Anda semua jangan pernah merasa rugi berada di majelis ilmu, karena sesungguhnya ia bukan satu kerugian, akan tetapi keuntungan yang sangat besar. Karena seperti mana kita ketahui bersama, majelis ilmu di mana di situ ada majelis ilmu, Allah akan mengutus 40 malaikat rahmat untuk bersama kita. Oleh karenanya majelis ilmu itu atau majelis zikir itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu mungkin daripada mukaddimah saja sebagai pengingat dan juga penyemangat untuk kita supaya kita tetap istiqomah, tetap kita bertahan di jalan yang tepat untuk healing kita. Ya kan, kalau bahasa Genji sekarang ini kan healing katanya kan. So, untuk kita healing kita ya di rumah Allah. Seminggu sekali. Banyak karena hal yang paling berat pun satu juga. Apabila kaki ini nak melangkah ke rumah Allah, itu hal yang paling berat. Ada banyak juga orang yang dekat rumahnya dengan masjid, tapi belum tentu dia menginjakkan kakinya itu ke masjid. Karena nanti sangat berat masjid itu. Nah, berapa banyak orang yang sanggup jogging pagi-pagi untuk dapatkan kebugaran tubuh, berlari, berjalan berkilo-kilo tuh. Satu padang bola pun dia boleh mengitari. Mampu tuh. Tapi coba suruh melangkah ke masjid, berat tuh. Boleh kita sanggup bertravel kemana saja, namun udah sampai belum ke masjid? Banyak yang belum sampai. So, kita sekali lagi, ini adalah anugerah yang besar pada Allah pada diri kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini cenderung terpaut senantiasa ke rumah Allah walaupun seminggu sekali. Percayalah dan yakinlah bahwasannya orang yang hatinya itu terpaut kepada rumah Allah, dialah orang yang akan mendapat perlindungan termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak nanti. Salah satunya ya tadi rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid.
Yaitu seseorang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Ya kan? Kalau tak datang ke masjid itu dia merasa sangat-sangat rugi. Ya kan? Selalu kita 1 minggu diberi peluang. Oke? Ada waktu tuh kita tak sempat. Itu kita merasa sungguh mendapat kerugian yang besar. Oke? Maka orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah ya di hari kelak nanti. Di mana orang lagi pada susah semuanya, pada bingung semuanya, memikirkan nasibnya. Tapi kita rileks aja. Karena apa? Karena tadi Allah memberikan perlindungan daripada kesusahan, kepayahan. Nah, dia rileks kat corner. Kalau dia dalam diceritakan tuh dia akan ditempatkan oleh Allah tuh di atas satu tempat di atas bukit. Nah itu di apa keterangannya lah. Ya, namun bukit apanya ya wallahu a'lam. Yang jelas apa menunjukkan di situ betapa kita tuh rileks dan tenangnya. Oke, suasananya itu. Sebab kita melihat orang tuh daripada atas. Melihat kalau orang lagi tangkalang kabut tapi kita tak ada rasa kerisauan. So begitulah ya. Itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita ini lebih cenderung kepada hal-hal yang baik. Lebih-lebih lagi lah kita ini sudah di ambang akhir bulan Zulqa'dah. Betul? Oke, di ambang Zulqa'dah akhir. Ya, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Betul? Ya, di ambang akhir bulan Zulqa'dah. Berarti sudah mau memasuki bulan Zulhijjah. Ya. Boleh? Nah, betul kan tak betul? Betul. Ya. Kita sudah berada di bulan Dzulhijjah sebentar lagi. Ya. Nah, sekarang ya. Nah, sebentar lagi lah. Ya kan? Ya. Ya, kita diberi peluang tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu bulan Zulhijjah ini merupakan antara bulan yang paling mulia. Termasuk bagian Syahrul Hurum. Bulan yang diantara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ya sudah tentu mafhum kita sudah pahami bersama setiap bulan yang dimuliakan oleh Allah pastinya Allah akan memberikan pahala berbeza dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Kenapa bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bulan ini termasuk bulan yang agung, bulan yang mulia. Ya. Ada apa di dalam bulan Zulhijjah? Ada bulan haji. Lagi yang namanya juga Zulhijjah kan? Ada bulan haji. Lagi ada apa? Ada puasa. Ada korban. Ada korban lah. Yalah korban, bukan korban perasaan lah ya. Ini korban penyembelihan. Oke, ada apa? Hari raya. Ada lagi? Ya, tasrik tuh hari raya lah tuh. Oke, hari raya dengan tasrik. Oke, lagi apa? Oke, hari tasrik. Lagi apa? Puasa dianjurkannya daripada bila? Besok. 1 sampai 9.
Kan ini adalah bulan-bulan yang kenapa bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang istimewa. Karena ianya ya tadi bulan Zulhijjah ini bulan spesial yang mana Allah mewajibkan ke atas hambanya yang mampu untuk menunaikan haji. Ya. So ada satu hari yang paling mulia di dalam bulan Zulhijjah itu apa? Arafah. Arafah hari apa? Hari yang keberapa? Hari yang ke-9. Ya, 9 Zulhijjah itulah hari yang paling istimewa. Ya, haji itu ya adalah di 9 Zulhijjah. Sekarang ini belum haji lagi mereka tuh. Baru melaksanakan kalau yang hajinya tamattu dia baru laksanakan haji baru melaksanakan umrah. Dia umrah dulu. Lepas selesai umrah dia buka kain ihram. Kan itu tamattu. Nanti time 8 Zulhijjah dia akan bersiap-siap untuk pergi ke Mina. Selepas daripada Mina terus lagi pergi ke Arafah 9 Zulhijjahnya. Tapi jadi haji itu bermula itu adalah pada 9 Zulhijjah. Arafah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Akan tetapi yang namanya puasa Arafah tak ada mengait dengan orang wukuf di Arafah. Tapi puasa Arafah itu kaitannya dengan 9 Zulhijjah. Jadi tak ada bergantung dengan kejadian yang di Arafah tuh orang lagi pada wukuf kita puasa. Bukan begitu. Tapi Arafah itu kaitan eratnya adalah dengan 9 Zulhijjahnya. Jadi tak semestinya kita berpuasa Arafah itu harus sama waktunya ketika orang haji tengah wukuf. Tak harus. Karena apa? Penglihatan anak bulan sudah tentu berbeza. Dan kalau nak disamakan pun tak akan pernah sama. Karena apa? Waktunya sudah berbeza. Kita dahulu 5 jam kemudian 5 jam lebih dahulu. Sedangkan mereka belum lagi. Kalau mereka kalau di sana wukuf kita dah nak masuk waktu maghrib. Sedangkan wukuf itu selesainya sebelum terbenamnya matahari. Sukar tak untuk kita kita dah buka puasa sana baru start wukuf. Susah. Oleh karena itu Arafah itu kaitannya dengan 9 Zulhijjah. Adapun Saudi bulan Zulhijjah 9 Zulhijjahnya lebih awal kita besoknya ya tetap kita Arafahnya adalah di 9 Zulhijjah. Maka kita tetap puasa 9 Zulhijjah walaupun Saudi lebih dahulu. Tapi kita tetap akan mendapatkan puasa Arafah yang pahalanya begitu besar. Boleh paham? Boleh paham tak bahasa Arab? Jangan salah paham. Kita harus puasa itu bertepatan dengan orang yang wukuf di Arafah. Tidak seharusnya karena mengikut penanggalan masing-masing negara. Mungkin ya tahun ini mungkin diperkirakan ada kebersamaan lah. Jatuhnya Arafah dan juga hari raya Idul Adha. Nah itu. Dan begitu mulianya ya kan tadi ada hari raya haji, hari tasyrik di mana hari-hari tersebut Allah larang. Ya kan? Dilarang berpuasa. Jadi
Sekali lagi kita berada apabila kita memasuki bulan yang mulia, marilah kita sama-sama mempertingkatkan amal kebaikan kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilalaikan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan faedah. Jangan sampai kita dilalaikan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Semaksimal mungkin ambil peluang tuh. Ketika Allah panjangkan umur, panjangkan usia kita, dan kita berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah nih, ambil kesempatan untuk kita saleh, amalan yang digalakkan dalam kita dapatlah nak puasa ni, ya kan? It's okay lah. Kalau 1 minggu tu mungkin kita berat kan. Puasa ni memang bukan satu hal yang mudah. Ianya merupakan satu yang berat, challenging lah bagi kita, padahal lagi yang kita bekerja sebagai asisten rumah tangga, kan? Yang kadang tadi lah. Iyalah kalau tuan rumah tu tak selalu makan di luar aja kan, sedap juga kan. Kan? Ya kan? Tapi kan itu tadi, kita sebagai itu kan mungkin susah lah. Tapi paling tidak kita letakkan azam itu, kalaupun tak dapat 1 sampai 8, 1 sampai 9, ya paling tidak kita ambil yang paling mulianya aja. Yang utamanya itu adalah 9. 9 tuh. Oke, hari apa? Mungkin itulah mengambil peluang yang ada. Puasa. Tapi kalau nak ambil alasan 2 hari ya. Kalau nak 2 hari ambil yang mutarwiyahnya daripada 8. 8 Zulhijjah sampai ke 9 Zulhijjah. Yes. Enggak apa-apa. Itu juga bagian daripada rahmat. Yang penting kan sudah ada niat. Azam itu yang penting tuh. Kan? Insyaallah dapat. Niat itu dah dapat. Tapi memang jangan diniatkan hanya niat sahaja. Allah tahu. Kan? Tapi ini betul-betul diniatkan dengan azam yang kuat. Tapi dalam in the end of the day, kita datang uzur, ya itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan perkara yang tak dapat dielakkan lah. Jadi berpuasa. Ini puasa ni kenapa Ustaz puasa? Di mana bulan yang dimuliakan, mesti seruannya amalan yang utama itu adalah puasa. Ini puasa ni karena tadilah mendidik kita ni supaya apa? Empati. Kan? Mendidik kita supaya kita ini sedar kan? Akan nikmat besarnya besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan dan minum itu. Right. Saya juga juga kenapa puasa itu selalu diutamakan setiap kali ada bulan yang mulia. Tadi puasa itu juga menyehatkan. Puasa itu juga
obat apa meredam hawa nafsu. Ya kan? Ya, hawa nafsu. Nafsu apa saja. Nafsu makan ke, nafsu syahwat ke, ya kan? Nafsu apa saja, obatnya itu salah satunya adalah berpuasa. Tapi Ustaz, puasa pun saya nafsunya datang aja. Nafsu besar aja, kan itu kan. Ada perlu itu pasal apa? Perlu jiwa kita ini dididik terus menerus. Tadi dengan puasa. Terus lagi apa? Selepas daripada puasa, apa amalan yang paling diutamakan juga? Memotong korban. Banyak zikir. Lagi? Sedekah. Lagi? Yalah, takbir, sedekah. Takbir, zikir. Salat sunnah. Selepas puasa salat sunnah. Salat sunnah itu dipertingkatkan. Salat sunnah rawatibnya. Ini kita ambil peluang di bulan-bulan yang mulia. Karena tadi setiap bulan yang mulia Allah akan memberikan ganjaran yang banyak. Berlipat ganda kan. Terutamanya adalah salat tadi ibadah salat sunnah. Rawatib, qabliyah, ba'diyah sebelum 5 waktu. Salat 5 waktu. Malamnya kita bersalat qiyamul lail. Tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Salat tasbihnya 2 rakaat. Apa semua yang belum kita ini kan salatnya. Ustaz tak mampu lah Ustaz, banyak-banyak besoknya kerja. At least bangun malam tunaikan salat 2 rakaat. Paling tidak itu tahajudnya kita ambil 2 itu salat. Jadi amalan yang digalakkan di dalam bulan yang mulia bulan Zulhijjah ini selain daripada berpuasa adalah meningkatkan amalan salat sunnah kita. Terutamanya adalah salat malam dan juga salat sunnah rawatib. Terus lagi seterusnya apa? Selepas salat tadi bersedekah, berzikir, bersedekah itu juga satu peluang yang sangat besar. Sedekah ini pun amalan yang diutamakan lah. Karena sedekah dia tidak mengira lah siapa kemampuan seseorang itu. Berbeza dengan zakat. Tak ada batas minimum. Yang mampu untuk kita melakukan sedekah, lakukan sedekah tuh. Walaupun tadi seminggu sekali. Bukan hanya sedekah berupa materi, uang saja. Akan tetapi berbuat kebaikan itu pun adalah sedekah. Kullu ma'rufun sedekah. Semua setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kalau kita di awal pagi hari dengan kita muka yang ceria, memberikan senyuman dan sebagainya, itu adalah sedekah yang sangat besar. Walaupun dengan senyuman tadi, siapa tahu kita kadang tak perasan dengan senyuman kita itulah merubah mood seseorang satu hari menjadi baik. Kita tak tahu. Dan tadi walaupun sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang kecil. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala
itu semuanya besar-besar belaka. Ya, terus lagi apa? Selepas sedekah tadi berzikir. Berzikir melalui tasbih ke, tahlil ke, tahmid ke, selawat ke, ya. Dan juga apa? Membaca Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini penting. Jangan hanya kita apa? Membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan sahaja. Bacalah juga nih di bulan Zulhijjah, dipertingkatkan. Oke, kita hari ini udah baca, Ustaz. Saya alhamdulillah hari-hari saya udah baca Al-Qur'an. Ya, tapi di dalam bulan Zulhijjah ini naikkan lagi. Ya, mungkin sekarang nih kita mampu satu muka surat aja, satu halaman. Tapi nih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah saya akan tambahkan lagi dari satu halaman menjadi 2 halaman. Nah, kalau 1 juz mungkin berat sangat kan. Tapi kalau mampu itu sangat hebat. Ya, semakin Al-Qur'an semakin banyak dibaca, semakin banyak kita dapat pahala. Karena setiap satu huruf daripada Al-Qur'an itu mengandungi 10 kebaikan. Ya. Dan yang ketiganya tadi apa? Menyembelih korban. Nih korban ya tadi juga tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah telah bagi kepada kita sepanjang tahun ini. Allah minta sedikit aja. Allah tak banyak minta. Kalau dihimpunkan mungkin satu tahun itu juga kita mungkin dah habis, mungkin lebih 1 ekor daging yang sudah kita makan. Nah, bandel apa lagi itu baru di makanan kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Tapi Allah cukup minta 1 ekor. 1 ekor kambing. Kalau Allah minta lembu pun itu dibagi kepada 7 bahagian, 7 orang. Kalau kita mampu ya silahkan 1 ekor, 1 kambing 1 ekor 1 lembu, ya kan 1 orang. Kalau Ustaz, kambing pun saya nak buat untuk keluarga saya semuanya, ya boleh saja. Karena mampunya 1 ekor kambing untuk kita niatkan 1 keluarga. Boleh, tak ada masalah. Tak mengurangi pahala korban itu. Ya Rasulullah korban itu di atas namakan apa? 1 keluarga. Keluarga Nabi. Nah, jadi itu. Tapi kalau kita nak lebih afdal, dapat lagi kemuliaan, dapat lagi kelebihan, 1 ekor 1 kambing. Itu untuk 1 orang, 1 ekor kambing. Kita yang dapat nikmatnya, ya kan? Kambing yang kena sembelih. Ini kita tanda rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sememangnya hidup nih adalah pengorbanan. Dan dari setiap apa yang kita korbankan, apabila pengorbanan itu hanya untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan menjadi suatu yang luar biasa. Kalau kita ini dibandingkan dengan pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh sangat-sangat. Itulah ya, kita disuruh berkorbannya hanya untuk menyembelih hewan. Tapi bayangkan Nabi Ibrahim berkorban untuk menyembelih anaknya. Coba tak dapat bayangkan. Coba kalau kita dibegitukan, korban suruh nyembelih anak, pasti apa lu? Gila lu gitu sih. Suruh nyembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim tak pernah protes. Tak pernah bertanya pun kenapa, tak. Tapi dia terus tunduk patuh di atas dasar
perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, saya laksanakan. Begitu juga dengan anaknya Ismail alaihissalam. Ya kan? Menurut, mengikut, tunduk, patuh di atas dasar perintah Allah walaupun dia yang disembelih. Betul? Oleh karena itu cinta Nabi Ibrahim itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan oleh Allah. Yaitu berupa apa? Ka'bah itu. Ka'bah itu di Masjidil Haram itu. Rumah Allah itu. Itu adalah tanda bukti besarnya cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang sampai sekarang kita masih boleh lihat tuh. Coba daripada zaman Nabi Ibrahim itu. Berapa kali tuh Ka'bah itu kebanjiran dan sebagainya kan, mengalami perubahan. Site yang sekarang itu lebih kecil berbanding Ka'bah yang dahulu, lagi besar, lagi luas. Tapi tetap Allah abadikan tuh, tak dapat hancur. Ya, walaupun terjadi bencana macam mana pun. Karena tadi sungguh besarnya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu patuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya jadi kalau kita nih mau mendapatkan cinta yang besar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi sanggup berkorban untuk apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, 1 tahun, 1 ekor. Insyaallah semuanya berkemampuan. Ya. Selain daripada itu juga apa? Berkorban, ibadah korban. Apa? Amalan. Belum disebutkan tadi. Selain berzikir, baca Al-Quran. Di sholat nih udah. Apa? Yang dianjurkan? Jalin silaturahmi. Lancar berat. Lah, kok nggak ada itu? Ya kan? Silaturahim. Ya tak semestinya datang ke rumah tuh. Ya kan? Ya kan? SMS-an, WhatsApp, video call, boleh. Mana kawan kita yang sudah hilang ke sini, sambung lagi. Cari. Ya kan WhatsApp, oi, lama tak jumpa. Datanglah mali sini, ya kan itu. Datang lagi, alhamdulillah, berarti kan silaturahim menyambung lagi itu. Kan itu loh. Cari-cari yang sudah menghilang itu. Ya kan? Balasnya suruh datang balik. Ya tadi apa? Kalau udah balik tetap jalinan silaturahim itu tetap ada, tetap berhubung. Tak kira tempat di mana berada. Kalau lagi masih dekat Singapura sama-sama, masya Allah boleh berjumpa, boleh buka makan bersama kan gitu. Boleh duduk bersama. Tapi kalau sudah yang lain, yang satu sudah berada di Baghdad misalkan, nah, yang selalu di Hong Kong dan sebagainya kan. Tapi bukan berarti kita putus begitu saja. Jalinan terus komunikasi, ya kan? Silaturahim, ya karena tadilah silaturahim ini juga mengandungi hikmah yang sangat besar. Salah satunya ya dengan silaturahim tuh kita Allah panjangkan umur kita. Allah murahkan rezeki kita. Itu jalin silaturahim. Lebih-lebih lagi lah kalau mungkin kita berpisahnya dahulu karena kita bertengkar, begaduh, berselisih paham dan sebagainya. Ya, kita
ini lagi, kita bina lagi hubungan yang baik. Dengan mengadakan tali silaturahim gitu. Nah, jadi ini mengambil kesempatan di bulan Zulhijjah, di bulan yang baik. Jadi menjaga silaturahim dan juga akhlak. Akhlak kita jaga. Akhlak itu adalah mahkota kita sebagai seorang mukmin. Percuma saja kalau kita ibadahnya kencang dengan Allah, hubungannya baik, tapi kalau akhlaknya kita berantakan, hubungan baik sesama manusianya kita hancur, susah juga. Allah tak menginginkan itu. Allah nak baik kedua-duanya. Hablum minallah, hablum minan nas. Baik hubungannya dengan Allah, salatnya bagus, ibadahnya rajin, baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Dalam pergaulan, dalam menjalin silaturahim itu penting dengan akhlak yang baik. Bergaul dengan yang baik. Berkawan, berteman untuk kita berbuat kebaikan bersama-sama. Bukan kita berkawan untuk berbuat maksiat, bukan. Tapi berkawan untuk kita berbuat kebaikan sama-sama. Jadi itulah amalan yang digalakkan di dalam bulan Zulhijjah. Yang pertama apa? Puasa. Yang keduanya apa? Salat sunnah. Yang ketiganya apa? Bersedekah. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya apa? Berkorban. Oke, yang keempatnya berkorban. Yang kelimanya udah terus silaturahim aja. Berzikir. Berzikir, baca Al-Qur'an tadi. Baru yang terakhir adalah jalin silaturahim. Boleh? Ini semua kenapa kita harus berbuat yang demikian? Karena kita nak meraih hikmah di sebalik kemuliaan bulan Zulhijjah itu. Oleh karenanya kita beramal. Apa hikmah di sebalik bulan Zulhijjah yang kita nak dapatkan? Yang pertama, supaya kita nih senantiasa dapat ikhlas, mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada puasa kita, walaupun itu berat, tapi kita dituntut tetap juga melaksanakan dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah, salat malam, walaupun ianya perit, nak bangun malam Ustaz tak lara Ustaz. Belum lagi sejuk, belum lagi ini kena air, susah Ustaz. Malas gitu kan. Tapi bagian daripada rezeki kita itu untuk orang lain. Ikhlas juga yang Allah didik untuk kita. Dan iya betul, rezeki yang kita peroleh itu adalah milik kita. Namun ingat, bukan sepenuhnya. Bukan 100% milik kita, tapi atas rezeki yang Allah beri itu ada hak orang lain. Cuma kadarnya mengikut kemampuan kita.
Ya. Jadi ya itu tadi, ya. Jadi ya yang nak kita perolehi supaya mendidik diri kita ini menjadi hambanya yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus lagi hikmahnya tadi juga yang keduanya supaya kita ini ya apa mau berkorban. Ya, mau berkorban demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi berat ya, berat tapi kalau kita rela berkorban karena Allah, insyaallah akan ringan. Dalam hidup mesti harus kena ada pengorbanan. Melayan perangai suami pun juga kita korban suami. Ya kan? Tapi kita sabar. Itu juga tapi kita sabar rela berkorban. Jadi kita berkorban perasaan tadi. Ya. Walaupun sakit apa semua sabar. Ikhlas. Baik surga. Ya. Perangai melayan anak buat perangai dan sebagainya. Tapi kita tetap kita kat sini susah semua cari duit dan sebagainya, tahu anak tak dengar cakap dan sebagainya. Ini adalah pengorbanan kita. Yang kita cari adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah surga juga. Allah tuh maha adil. Allah tuh maha adil. Sekarang nih orang haji semua, orang yang haji mendapatkan haji mabrur, tak ada hadiah yang paling layak untuknya melainkan surga. Tapi bukan berarti yang kita yang tak dapat pergi haji ini juga tak dapat pahala yang besar. Terhalang pintu surga kita, tak. Sabar menghadapi suami tadi juga adalah surga. Sabar menghadapi anak kita juga adalah surga. Sabar menghadapi majikan kita juga adalah surga. Semuanya surga. Tak ada yang pernah disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus lagi apa hikmah yang mau nak kita raih dengan kita beramal tuh lembutkan hati kita. Supaya hati kita ini lembut, ada empati dengan orang. Ada peduli, ada belas kasihan dengan orang. Iya betul kita ada ego. Tapi ya tadi sekali lagi dengan kita berkorban tadi tuh kita dapat menyembelih bukan hanya saja hewan penyembelihan saja yang kita itu simbolik saja. Namun sesungguhnya hakikinya Allah tuh menyuruh menyembelih ego yang ada di dalam diri kita. Sembelih ego kita nih. Yang susah kita memberi maaf kepada orang tuh. Sembelih itu. Supaya kita dapat membuka pintu maaf, berlapang dada. Bukan mudah, memang susah, berat Ustaz. Betul berat. Itu pasal Allah hadiahnya surga. Karena ini hadiahnya surga. Harus ada. Itu kenapa kita mesti harus berkorban, kenapa kita bersedekah. Allah nak didik kita nih, hati kita ini supaya menjadi lembut. Ada empati, ada belas kasihan. Tak ada ego. Tak selfish kata orang sini. Tak hidupnya tak mementingkan diri sendiri. Peduli dengan keadaan orang lain. Dan itu yang Allah nak bagi, nak didik untuk diri kita.
Kenapa? Oleh karenanya kenapa kita harus mengambil peluang untuk beramal ibadah tadi? Di sepanjang bulan Zulhijjah nih, khususnya di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Terus lagi apa? Yang keduanya bahwasanya kita nih mestilah harus bersatu padu. Yang mana Allah didik suruh kita belajar tuh ketika apa? Di Arafah. Dari semua penjuru dunia datang di satu tempat di waktu yang sama, di tempat yang sama, dalam keadaan yang sama. Tak kira dia seorang raja ke, presiden ke, menteri ke, semua sama, dibalut dengan kain putih, kain ihram yang tak berjahit. Semuanya dalam keadaan sama, yang disebut sama, yang diagungkan sama, yaitu Allah yang Esa. Semuanya mengaku dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Menyatu semuanya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah di sebalik amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang di bulan Ramadan itu. Bahwasanya kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini orang yang beriman ini adalah bersaudara. Jadi mungkin sampai situ sajalah. Perkongsian kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas keterlambatan saya tadi. Karena ada sesuatu hal yang tak dapat dielakkan. Jadi mohon dimaafkan. Itu saja. Semoga perkongsian kita pada petang hari ini menambah lagi semangat kita dalam meningkatkan ibadah kita, khususnya di dalam bulan Zulhijjah. Sehingga kita dapat mengambil peluang yang Allah sediakan itu untuk kita, dan kita tidak dilalaikan dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Itu saja. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batana baladina khasah wa sairil buldani amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.